Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang terminal konvensional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Citra Kartika Yusuf, Singgih Tri Raharjo, dan Miftahul Laila Hasnun. Pengertian terminal. Terminal adalah suatu tempat untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan transportasi. Di dalam terminal terdapat kegiatan turun naik dan bongkar muat penumpang maupun barang yang dipindahkan ke tempat tujuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, definisi pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, bongkar muat barang yang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal, dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran, serta kegiatan penunjang pelabuhan dan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Selanjutnya, terminal di pelabuhan terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu terminal barang potongan atau General Cargo Terminal. Fasilitas-fasilitas yang terdapat pada terminal potongan ini terdiri dari yang pertama, apron. Yang kedua, gudang laut dan lapangan penumpukan terbuka. Yang ketiga, gudang. Dan yang keempat, bangunan pendingin atau cold storage. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Singgih Tri Raharjo. 2. Terminal barang curah atau bulk cargo terminal. Muatan curah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu muatan lepas yang berupa hasil tambang, seperti batu bara, biji besi, bauksit, dan hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah muatan cair yang diangkut dalam kapal tangki seperti minyak bumi, minyak kelapa sawit, bahan kimia cair, dan sebagainya. 3. Terminal peti kemas. Pengiriman barang dengan menggunakan peti kemas telah banyak dilakukan dan volumenya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengangkutan dengan menggunakan peti kemas memungkinkan barang-barang digabung menjadi satu dalam peti kemas, sehingga aktivitas bongkar muat dapat dimekanisasikan. Hal ini dapat meningkatkan jumlah muatan yang bisa ditangani, sehingga waktu bongkar muat menjadi lebih cepat. Yang selanjutnya adalah terminal konvensional. Terminal konvensional adalah tempat kegiatan bongkar muat barang secara general kargo dengan menggunakan kren kapal atau mobil kren. Di terminal konvensional juga bisa dilakukan bongkar muat peti kemas, terutama muatan antar pulau dengan menggunakan peralatan bongkar muat dari kapal atau dari pihak lain. Di terminal konvensional, kegiatan bongkar muat sebagian besar dilakukan oleh perusahaan bongkar muat swasta. Untuk pengoperasian terminal konvensional mempunyai karakteristik unik dan kompleks. Hal ini disebabkan muatan yang ditangani berupa barang-barang muatan umum atau dikenal dengan general cargo yang sangat variatif, baik kemasan, ukuran, dan berat serta sifat muatan yang berbeda-beda. Karenanya, terminal konvensional dilengkapi fasilitas gudang dan lapangan penumpukan serta berbagai macam stevedore equipment sesuai dengan kebutuhan barang muatan yang akan ditangani. Karakteristik operasi terminal konvensional ini seringkali menjadi kendala bagi kinerja operasional pelabuhan secara keseluruhan. Apabila tidak didukung dengan perencanaan yang baik, sumber daya manusia yang terampil, dan berpengetahuan dalam bidangnya, peralatan yang cukup dan memadai, tuntutan dan petunjuk yang kontinu, pelaksanaan operasi yang baik, pengawasan yang ketat, dan manajemen yang tanggap terhadap situasi lapangan. Kebutuhan luas gudang laut dan lapangan penumpukan di terminal konvensional dirumuskan sebagai A sama dengan T dikali TRT dikali SF dibagi 365 dikali STH dikali 1 dikurangi PS, di mana T sama dengan throughput per tahun atau muatan yang lewat per tahun dalam ton, TRT transit time atau dwelling time atau waktu transit dalam hari, SF sama dengan storage factor atau rata-rata volume untuk setiap berat komoditi dalam meter kubik per ton, 365 adalah jumlah hari dalam satu tahun, STH adalah stacking height atau tinggi tumpukan muatan dalam meter, PS
RS atau sama dengan broken stack of cargo atau volume ruang yang hilang di antara tumpukan muatan dan ruang yang diperlukan untuk lalu lintas alat pengangkut dalam persen. Kinerja peralatan penanganan di terminal konvensional dibagi menjadi dua. Yang pertama, kinerja peralatan waktu bongkar peti kemas. A. Peralatan bongkar muat di atas kapal atau SC, misalnya pada pelabuhan X, jumlah derek per kran kapal adalah 2 unit dengan kapasitas 9 box per jam dan waktu kerja adalah 2100 jam per tahun. Tingkat layanan derek per kran kapal untuk bongkar peti kemas dari kapal kontainer ke truk trailer atau TT. B. Peralatan pengangkutan muatan atau TT, misalnya total waktu yang diperlukan truk trailer untuk membawa peti kemas dari kapal ke lapangan penumpukan adalah 9 menit. C. Peralatan bongkar muat di lapangan penumpukan atau RS, misalnya jumlah reach stacker adalah 2 unit dengan kapasitas 9 box per jam dan waktu kerja adalah 2100 jam per tahun. Tingkat layanan reach stacker untuk mengangkat peti kemas dari truk trailer dan menumpuk di lapangan penumpukan. Yang kedua, kinerja peralatan waktu muat peti kemas. A. Peralatan bongkar muat di atas kapal atau SC, misalnya jumlah derek per kran kapal adalah 2 unit dengan kapasitas 10 box per jam dan waktu kerja adalah 2100 jam per tahun. Tingkat layanan derek per kran kapal untuk bongkar peti kemas dari kapal kontainer ke truk trailer atau HT dapat dihitung sebagai berikut, yaitu kapasitas SC sama dengan TC per SC adalah 10 dikali 2100 sama dengan 21.000 box per tahun, kemudian 21.000 dikali 1,7 adalah 35.700 teus per tahun. Kapasitas terpasang SC-nya TC 2 SC sama dengan 2 dikali 35.700 adalah 71.400 teus per tahun. B. Peralatan pengangkutan muatan atau TT, misalnya total waktu yang diperlukan truk trailer untuk membawa peti kemas dari kapal ke lapangan penumpukan adalah 7 menit, di mana produktivitas reach stacker adalah V sama dengan 3600 dibagi 420 adalah 9 box per jam. Kemudian kapasitas TT TC per TT adalah 9 dikali 2100 adalah 18.900 box per tahun. Kemudian 18.900 dikali 1,7 sama dengan 32.130 teus per tahun. Kemudian untuk kapasitas terpasang TT-nya TC 2 TT sama dengan 2 dikali 32.130 adalah 64.260 teus per tahun. C. Peralatan bongkar muat di lapangan penumpukan atau RS, misalnya jumlah reach stacker adalah 2 unit dengan kapasitas 10 box per jam dan waktu kerja adalah 2100 jam per tahun. Tingkat layanan reach stacker untuk mengangkat peti kemas dari truk trailer dan menumpuk di lapangan penumpukan. Tingkat layanan reach stacker dapat dihitung sebagai berikut, yaitu kapasitas SC di mana TC per RS sama dengan 10 dikali 2100 adalah 21.000 box per tahun. Kemudian 21.000 dikali 1,7 35.700 teus per tahun. Kemudian untuk kapasitas terpasang SC yaitu TC 2 RS sama dengan 2 dikali 35.700 adalah 71.400 teus per tahun. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.